Selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga sehat selalu. Saya akan menceritakan tentang pekerjaan saya sebelum bekerja di Pialang Berjangka. Jadi awal mulanya itu saya lulus sekolah tahun ini ya, bukan tahun sebelumnya ya, tapi tahun ini saya bekerja. Saya lulus sekolah, setelah itu saya dapat panggilan dari IG atau dari guru saya, katanya ada lamaran pekerjaan. Dengan antusias yang tinggi, saya chat orangnya dari IG, dulu kan dari IG ya, itu saya chat orangnya, katanya rumornya itu adalah kakak kelas saya sendiri, lulusan tahun 2023 atau 2 tahun, atau saat saya kelas 10 gitu. Dengan itu saya sangat semangat sekali guys untuk menghubungi orang tersebut. Terus saya chat orangnya dan langsung besok ada undangan interview. Jadi saya langsung datangi aja kantornya, yaitu di tepat Jalan Jenderal Sudirman, Surabaya. Ya, kan ada dua ya, Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta sama Jalan Jenderal Sudirman di Surabaya. Itu, dan saya waktu itu di Surabaya guys. Jadi saya mendatangi interview dan pertama kali saya mendaftar bekerja gitu, dan saya gak tahu apa-apa tentang itu. Saya langsung datangi kantornya, lalu saya diberi materi. Jadi saya dikumpulkan dalam satu ruangan bersama pelamar lainnya, dan rata-rata semuanya adalah pelamar baru. Dan saya sangat antusias sekali, bahkan saya sebelumnya itu berangkat sangat-sangat pagi ya guys. Saya sangat pagi. Jadi saya masih ingat dulu itu saya interview itu pukul 8 pagi, dan saya itu langsung datang sekitar setengah 7 atau jam 7-an lah guys gitu. Jadi saya masuk ke sana, jadi ya tutup. Jadi saya di sana itu tutup. Jadi terpaksa saya nunggu. Jadi kayak ngemper di tempat lift itu kan, lift dan juga sebelahnya itu kan tempat ruang tunggu, dan ruang tunggu itu ditutup. Jadi terpaksa saya ngemper di sebelah ruang tunggu di lift itu gitu. Tapi nanti saya akan berikan videonya setelah video ini ya. Tapi saya akan ingin bercerita saja ya pada kalian. Terus setelah itu saya foto-foto, saya selfie di situ mengabadikan momen saya bekerja di perusahaan yang mentereng. Lalu setelah itu saya ada materi juga dulu. Jadi sebelum itu saya dipanggil interview, dan itu sangat saya gugup sekali karena pertama kali saya mendaftar. Setelah pertama kali interview, maksudnya saya di sana ditanyain hanya sebentar sih guys, karena saya gak berani menjawab apapun, saya takutnya gak diterima. Jadi maka dari itu saya gak berkata apapun selain orang tersebut itu bilang kepada saya itu. Setelah itu semuanya data diri saya dari orang tua dan lain itu ditulis, lalu saya pulang. Dan besoknya itu pukul 10, seingat saya itu 2 kali, dan agak curiga nih saya nih. Dan hari kedua ini sudah saya agak curiga, kenapa kau bilang ya lo, ini baru interview 1 kali, dan ini satunya lagi interview yang 2 kali sama saya gitu.
aku agak curiga, tapi aku masih tetap optimis dulu guys gitu. Jadi saya langsung saja ke ruang training, sama dijelaskan panjang lebar seperti itu ya, dijelaskan tentang forex, indeks, dan lain-lain. Dan setelah itu saya langsung dipulangkan, hanya sebentar aja, sekitar jam 12 seingat saya siang. Setelah siang itu langsung saya dipulangkan, besoknya langsung bekerja. Dan rasanya saya langsung ke sambar petir, karena saya langsung masuk ke kantor. Awalnya sih senam dulu ya guys gitu, untuk menyemangati. Setelah itu, setelah senam selesai, langsung saya diberi nomor dan suruh mencari nasabah. Ya, langsung saya mencari nasabah di situ. Kalau gak salah 50 atau 100 nomor dulu saya hubungi, dan itu gak dan saya udah mulai ragu-ragu mental saya, tapi saya tetap berkata saya teliti terus yang undang saya itu, yang pastinya kakak kelas saya dulu itu, bagaimana gajinya gitu, karena mereka itu berbelit-belit bilangnya gitu soal gaji gitu. Setelah itu selang seminggu dan bilangnya berbelit-belit, ya saya juga searching di Google dan lain-lain, dan baru terungkap bahwa kita bekerja di pialang berjangka itu hanya sebatas komisi. Saya sangat langsung kecewa banget guys saat itu, dan harus menginvestasikan uangnya itu sebesar 100 juta untuk sekarang ya. Itu harus menginvestasikan uang 100 juta, dan yang paling tinggi itu 125 juta rupiah, dan incarannya itu adalah orang-orang kaya. Dan langsung saya enggak lagi deh gitu, langsung pulang. Dan saya juga orangnya ya kurang mampu juga guys, jadi langsung saya pulang di situ naik kereta, dan mau masuk ke keretanya, ke stasiunnya, itu tiba-tiba tas saya itu ketinggalan gitu. Ya, tas saya langsung ketinggalan. Maka dari itu saya bingung dan panik sepanik-paniknya dulu itu, karena saya itu jaraknya juga kan agak jauh gitu ya dulu. Saya sangat panik dulu itu. Lalu alhamdulillahnya saya dibantu oleh pengemudi Bluebird gitu. Jadi sangat baik sekali. Saya sangat berterima kasih dengan pengemudi Bluebird itu gitu. Meskipun saya juga sebelumnya itu mendaftar gak bisa ya, karena umurnya regulasinya itu umur 23 gitu. Jadi saya dibantu dan naik motornya ya di Warkasik itulah, kayak warkop gitu ya. Saya tanya ke warkop, hubungan Bluebird itu, orang itu pengemudi Bluebird itu masuk ke warkop tersebut gitu barusan guys gitu. Untung aja, kalau gak gitu, kalau gak dibantu, wah saya gak bisa pulang sih. Uang saya juga ya menipis dulu itu, dan saya dibantu ke gedungnya. Lalu alhamdulillahnya saya langsung bisa masuk ke stasiun, dan tepat sekali ada keretanya datang. Dan setelah itu saya merasa trauma banget soal pialang berjangka guys. Jadi pulangnya itu aku di kereta api di stasiun itu, waktu itu saya memakai batik ya dulu ya. Itu pulang itu ada satu orang itu bekerja menjadi
barista. Seingat saya sih barista dianya. Umur 23-an lah ya, masih muda. Itu kayak anak-anak kuliah. Jadi katanya itu kuliah sambil kerja gitu sih. Seingat saya kayak gitu ya dulu. Lalu setelah itu saya berhubung saya nggak bisa tempat curhat guys, jadi saya langsung curhat kepada orang tersebut. Dan saya nggak lagi deh, setelah itu langsung saya jatuh sakit. Jadi betul-betul kayak kena banget saya. Jadi itu udah betul-betul kerja pagi sampai malam. Bahkan dulunya itu selama seminggu saya itu bekerja itu hanya berapa jam aja gitu, tidur di kota saya ini gitu. Dan mereka tuh tidak menghargai sama sekali gitu. Maka dari itu saya langsung keluar, dan kepercayaan saya sudah bulat, gak akan kembali lagi di pialang berjangka. Itulah sekedar pengalaman saya. Jadi tips dari saya adalah, kesimpulan dari saya adalah ada dua guys. Jika kalian ingin melamar pekerjaan, itu ada dua, yaitu yang pertama itu adalah lihat dulu kualifikasinya. Kalau kalian bekerja di kantor, ya kan, dengan kerja kantoran ya dulu itu, lihat dulu kualifikasinya, apakah berderet banyak. Kalau kualifikasinya atau di brosurnya itu banyak, itu seperti misalnya staf admin kantor, customer service, dan lain-lain ya di brosur itu, maka jangan. Itu adalah pure betul-betul perusahaan pialang. Dan juga dilihat juga untuk lokasinya guys. Kalau benar satu perusahaan tapi gak menyantumkan lokasinya, tidak valid intinya brosurnya, maka jangan. Itu perusahaan pialang berjangka guys. Dan yang kedua adalah tetap diwaspadai, bukan pialang berjangka nih guys, tapi lebih ekstrim lagi, yaitu kalian itu mendapatkan interview langsung ya, itu pada malam hari. Saya pernah dulu mendaftar sebagai Shopee, kayak bagian angkat-angkat barang itu ya. Itu kualifikasinya gak jelas gitu loh. Benar sih ada gambar pabrik gitu ya, tapi lihat dulu lokasinya guys ya. Gitu, lokasinya itu apakah ruko atau apa gitu ya. Itu lihat dulu gitu dengan bidang kalian. Kalau bidang kalian itu bekerja sebagai seperti ya ingin mendaftar pabrik, kan pastinya ada pabriknya dan pastinya HRD-nya itu merekrut di situ. Gak mungkin lah di ruko kecil gitu loh. Gak akan mungkin. Jadi kalau di ruko kecil hati-hati guys. Itu sangat berbahaya daripada pialang berjangka gitu. Dan untung saja saya gak ikut ke sana, yaitu di Gresik kalau gak salah, seingat saya. Itu lumayan sih guys, agak jauh, tapi saya gak berani untuk masuk ke sana. Karena mengapa? Kualifikasinya itu langsung bekerja guys ya. Ini anehnya, tanpa kontrak, tanpa apa, kadang sih bekerja lepas bener, tapi kualifikasinya gak ngotak guys. Gak ngotak itu kenapa? Gak realistis itu kenapa? Karena jam kerjanya itu mulai jam 7 itu harus kumpul. Bukan jam 7 pagi ya. Ini jam 7 malam. Jadi pastilah, jika kalau memang saya sebelumnya menerima pekerjaan itu, pasti saya udah gak ada guys. Karena itu adalah tindak perusahaan-perusahaan yang ilegal dan ingin memeras uang kalian. Jika memang jumlah nominalnya tidak dipenuhi, maka kalian yang memang disiksa di sana. Gitu. Jadi lowongan pekerjaan ini harus hati-hati guys. Jadi harus waspada, harus tetap melihat-lihat dengan teliti brosurnya, apakah brosur itu baik atau tidak, itu harus dilihat secara detail ya.
Sekian dulu video dari saya untuk pengalaman saya sebelumnya, mulai dari pialang berjangka. Jadi untuk pialang berjangka kalian harus berhati-hati ya. Jadi intinya kalian untuk kalian untuk masuk ke sana ya. Kalian masuk ke sana jika memang itu adalah pialang berjangka, yaitu ciri-cirinya adalah mereka itu mengatakan komoditi emas, terus EWF ya, Equitably World Futures ya, dan juga yang berlambang-lambangkan Futures, yaitu jangan guys, itu pialang berjangka. Jadi sekian dari saya. Saya ucapkan kepada kalian bahwa berhati-hatilah dalam menerima undangan interview atau bekerja. Dan juga untuk identitas. Jika memang kalian diminta identitas lewat online, jangan guys. Jika memang itu adalah perusahaan yang memang gak jelas. Gak jelasnya itu apa? Yaitu tadi lokasinya gak jelas, terus bidang kerjanya itu gak jelas, dan juga nama PT kerjanya itu gak jelas. Dan yang terpenting adalah kalian itu searching aja di medsos, searching aja di Google ya sebelum kalian melamar. Gitu aja sih. Ya benar sih, Google itu tidak 100% benar ya guys, tapi kan itu adalah antisipasi saja agar tidak terjadi masalah yang lebih tinggi. Terima kasih atas menonton video saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan saya ucapkan terima kasih.